Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Hadi Sandika. Kita masih di mata kuliah statika dan kali ini kita di rangka batang bagian yang ke-10. Oke, mari kita lanjutkan dengan metode Ritter. Ya, di metode Ritter kali ini kita akan menggunakan rangka batang dengan bentuk yang berbeda, gitu ya. Kita akan melihat apakah sama atau berbeda cara menganalisisnya atau cara menghitungnya. Oke, mari kita lihat ke slide-slide selanjutnya. Jadi kali ini kita memiliki rangka batang seperti ini, gitu ya. Bentuknya adalah segitiga seperti ini. Dimana kalau kalian perhatikan batang yang di sisi atas dan batang yang di sisi bawah itu sejajar, tetapi areanya berbeda. Ini A-nya segini dari sini, di sisi yang bawah dari peletakannya. Oke, ada sejarak setengah A gitu ya, dari ujung yang sini dan ujung ini. Lalu ada gaya 20 kN di sini dengan tinggi batangnya B, jadi semuanya ini tingginya sama segitiganya. Oke, dengan menggunakan perjanjian tambah yang sama, nanti kita akan menghitung dengan metode analitis reaksi perletakan di C dan D, lalu menggunakan metode Ritter untuk menghitung besarnya gaya dalam batang A, B, dan D1. Oke? Ya, mari pertama kita akan melihat reaksi perletakan terlebih dahulu ya. Oke, perjanjian tandanya seperti ini. Secara analitis reaksi perletakan sigma H sama dengan 0 di mana di sini dipisahkan katakanlah ada HC ya. HC sama dengan dipisahkan ke kiri gitu. Sorry, tadi panahnya kayaknya hilang. Sama dengan 0 karena tidak ada gaya horizontal yang bekerja. Lalu sigma V sama dengan 0. Jadi ada VC, VD, dan 20 kN gitu di sini besarnya. Maka kita peroleh VC tambah VD adalah besarnya 20 kN. Ke arahnya ke atas, sigma momen di C sama dengan 0. 20 kalikan dengan setengah A dikurangi dengan VD dikalikan dengan 5A. Jadi kita peroleh VD 5 kN gitu ya, hanya hilang kan. Dan VC-nya bisa kita peroleh 18 kN di mana arahnya dua-duanya ke atas seperti ini. Nah, ini yang seperti biasa reaksi perletakan itu akan kita salin lagi di rangka batang yang akan kita hitung gaya-gaya dalamnya untuk menjadi efek dari gaya luar tadi terhadap sistem dari struktur rangka batang tersebut. Oke, rangka batang ditanyakan adalah rangka batang A, gaya dalam ditanyakan adalah batang A di sini dengan reaksi perletakan dan gaya eksternalnya seperti ini. Apa yang kita lakukan? Prinsipnya sama, kita mencari gaya dalam batang A. Potong dengan menggunakan bidang potong Ritter, salah satunya memotong batang A. Nah, ini yang paling memungkinkan, gitu ya. Bisa miring ke sini, bisa juga miring ke arah yang satunya. Oke, gunakan persamaan kesetimbangan Ritter, sigma momen pada pertemuan dua batang lainnya. Kita memotong A, B, dan D1. Pertemuan dua batang lainnya adalah D1 dan B di titik 1. Ini, ya. Jadi kita misalkan lihat di section yang sebelah kiri. Saya ambil section kiri, jangan lupa potongannya dan gaya-gayanya. Ingat, batang yang terpotong dimisahkan keluar. Batang-batang tersebut gaya dalamnya. Gaya dalam inilah yang kita perhitungkan dalam kesetimbangan. Nah, kalau kita lihat sisi kiri, artinya gitu ya, artinya hanya di bagian kiri saja yang kita perhatikan. Ini dia yang kita perhatikan. Gitu. Jadi coba kita lanjutkan ya. Nah, langkah selanjutnya adalah sigma momen di titik I. Sigma momen di titik I, jangan lupa, sama dengan 0. Ya, sigma momen di titik I sama dengan 0. Ada apa saja? Ada VD, ada SA. SD1 dan SB terhadap titik I tidak ada momennya. Oke, jadi kita tahu kalau misalkan kita bagi searah jarum jam positif,
maka SA sama dengan, persamaannya adalah 2 kalikan dengan terhadap titik 1, 2 kali 2A, negatif. SB kalikan dengan B, SA kalikan dengan B, negatif, karena berlawanan jarum jam. Sehingga kita peroleh SA-nya nilainya negatif ya, karena atasnya negatif-negatif. Sehingga SA nilainya adalah 4A per B, yaitu tekan. Oke? Nah, selanjutnya kita hitung adalah gaya batang A yang sama, tetapi kita ambil lihat section sisi kirinya. Ini saya percepat ya. Section kirinya sama. Kalau bedanya kalau dengan section kiri jadinya ada banyak nih yang kita tinjau. Ini nih jadinya. Ya. Ini tidak perlu kita lihat. Yang VD-nya tidak perlu kita lihat. Ini tidak perlu kita lihat. Oke. Jadi sigma momen di I sama dengan 0, sama di titik I. VC ini arahnya begini ya. VC 18 kN kalikan dengan 3A plus minus 20 kalikan dengan 2,5A, karena dari sini 2, sini setengah A gitu ya. Plus SA, ini SA, kalikan dengan B. Oke, ini B-nya. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah D sama kayak tadi, SD1 dan SB, dia tidak memiliki nilai momen terhadap titik 1. Gitu ya. Jadi dengan demikian, persamaannya dengan 3 komponen ini kita peroleh SA-nya negatif 4A per B. Hasilnya sama dengan kita melihat section yang sebelah kanan tadi, yaitu 4A per B nilainya adalah tekan. Mari kita menghitung selanjutnya ke batang yang B. Oke. Kalau batang yang B, yang ini kan batang B ini ya, bawah, kita gunakan potongan yang sama aja seperti yang tadi. Oke, potongan satu-satu. Nah, potong satu-satu, kita lihat batang B ini adalah yang kita cari. Sehingga dua batang lainnya, D1 dan A, bertemu di mana? Ini dia, bertemu di titik 2. Kita mencari sigma momen di intersection dari dua batang terpotong lainnya. D1 dan A ketemu di 2. Jadi sigma momen di titik 2. Oke, kita lihat ke section yang sisi kanan. Ini section sisi kanan. Gambarkan potongannya sehingga bisa kita peroleh dia itu seperti ini. Ya, ada VD, ada VD 2 kN, ada SA, SD1, SB. Kita cari SB, pertemuan dua batang lainnya SA dan SD1. Sigma momen di titik 2. Oke, sigma momen di titik 2 sama dengan 0. Gitu ya. Kita cari arah sarah jarum jam positif gitu. 2 kalikan dengan ke titik ini 2,5. Ingat jarak dari sini ke sini itu 2,5A. Ya, 5/2A. Negatif karena dia berlawanan jarum jam. SB-nya positif gitu ya, karena arahnya ke sana gitu. SB kali dengan tingginya B. Lalu SD1 dan SA tidak ada lengannya terhadap titik 2. Jadi dengan demikian kita peroleh SB 5A per B. Dari persamaan ini dia positif sehingga dia sifatnya adalah tarik. Oke, bisa ya, batang SA atas, batang SB, batang bawah. Sekarang yang menarik adalah di batang member D atau batang diagonal D. Mari kita lihat rangka batangnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini untuk mencari gaya dalam rangka batang untuk batang D adalah potong sama kayak tadi, potongannya mungkin sama ya. Kita pakai potongan yang sama saja. Lalu yang perlu kita perhatikan adalah, lihat, kalau kita pakai prinsip yang biasanya kita gunakan, kita mencari D1, cari pertemuan batang lainnya, B dan A. Apakah A dan B ada pertemuannya? A ini dan B posisinya batang yang sejajar gitu loh. Jadi tidak akan pernah bertemu di titik manapun. Nah,
disinilah kita gunakan kesetimbangan section dari Ritter pakai sigma V, sigma H, dan sigma M. Nah, mari bagaimana kita lihat. Selanjutnya, kita ambil sectionnya, terserah section kanan, section kiri. Di sini kita tunjukkan dulu yang section sisi sebelah kanannya, potongannya gitu ya. Nah, karena kita lihat section kanan, otomatis sama kayak tadi yang kita perhatikan adalah gaya-gaya reaksi perletakan dan rangka batang yang terpotong di sisi kanannya gitu ya. Berarti kalau gitu kita ambil sigma V sigma H, jangan lupa ada alfanya di situ. Tangen alfa adalah B per 2B B per setengah A. Jadi menjadi 2B per A. Jangan, nggak usah bingung ya. Nah, yang perlu kita lakukan sigma V sama dengan 0. Jadi kalau dilihat sigma V sama dengan 0 ada SD1 sinus alfa ditambah dengan 2. Hasilnya SD1 negatif 2 per sinus alfa. Jadi SD1-nya adalah 2 per sin alfa, nilainya tekan. Silakan dikalikan dengan sin alfanya. Ya. Nah, jadi tadi bisa kita lihat kita menggunakan sigma V, sigma H. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lihat section yang sebelah kiri, ya, apakah hasilnya akan memberikan hasil yang sama? Ini section yang kirinya, jangan lupa gaya-gaya yang luarnya. Kita perhatikan bahwa kalau gaya luar itu gaya-gayanya ada 20, 18, dan 3 batangnya ini. Oke, jadi kita lihat di sini tangen alfanya juga sama. Sigma V sama dengan 0. Ini kan tadi D-nya serong kanan, serong ke atas ya. Sekarang serongnya ke bawah gitu. Karena kita lihat ke potongan yang sebelah kiri sekarang. Ada VC 18 kN, ada minus 20 gayanya, ada minus SD1 sinus alfa. Oke, ini SD1 yang ini. Kita uraikan ke sini sinusnya, yang ke sini cosnya. Nah, yang kita lihat karena kita cari SD1, kalian mau cari pakai sigma H, sigma V terserah. Tetapi kalau sigma H kita harus tahu SB dan SA sebelumnya. Kebetulan di sini kita udah ngitung, ya nggak masalah. Tetapi kalau misalkan di ujian hanya ditanya SD1 atau SD2, pakailah persamaan yang kurang lebih bisa langsung dapat berapa. Entah sigma V, entah sigma H. Ya, di sini kebetulan kita dengan cara sigma V bisa dapat langsung nilainya. Maka kita peroleh SD1 adalah 2 per sinus alfa dan nilainya adalah tekan. Karena dia negatif, di mana kita tahu dengan metode Ritter, arah keluar dari section kalau dia positif, dia sifatnya adalah tarik. Oke, ini saya ulang-ulang terus. Jadi sampai sini teman-teman bisa melihat bahwa akhirnya kita pakai sigma V, sigma H, selain dengan menggunakan sigma momen. Sebenarnya pada prinsipnya, kalian bisa memilih sigma V, sigma hem, atau sigma H yang cukup sekali aja dan tidak bergantung dengan batang lainnya. Jika kondisi memaksa harus pakai sigma V dan sigma H, ya apa boleh buat gitu ya. Tetapi yang penting adalah bisa dikerjakan. Jadi saya sarankan di sini teman-teman untuk tidak seperti robot gitu ya. Gunakanlah logika berpikirnya. Mungkin sulit tetapi bisa dilatih pelan-pelan gitu di kuliah ini, untuk kedepannya nanti akan berguna juga untuk teman-teman semua gitu ya. Jadi di sini kita sudah bisa menyelesaikan permasalahan rangka batang dengan kondisinya ada 2 batang datar di atas dan batang miring seperti ini. Oke? Ya, selanjutnya untuk latihan teman-teman, coba dihitung gaya dalam batang A2 dan D2. Ini terlihat di sini soalnya ya. Coba dikerjakan, reaksi perletakan tadi sudah kita hitung bersama. Silahkan untuk dikerjakan oleh mandiri oleh kalian di rumah ya. Ya, ini adalah contoh soal lain yang bisa kalian gunakan untuk latihan gitu ya. Jadi ada batang, konfigurasi rangka batang, bentuknya seperti ini. Pertama, hitung dulu dengan metode analitis reaksi peletakan di A dan I, gitu ya. Lalu ada yang ditanya adalah S1, S2, S3, S4.
S1 dan S4 kalian bisa pakai potongan ini, S2 potongan di sini, dan S3 potongan di sini. Gitu. Oke. Jadi dengan demikian di sini kalian sudah melihat bahwa dengan metode analitis Ritter itu sangat mudah sekali, maupun itu batang berada di tengah bentang atau di posisi yang agak jauh dari salah satu ujung peletakannya gitu ya, itu bisa kita selesaikan dengan cepat. Jadi ini sudah selesai dengan menggunakan beberapa jenis metode yang berbeda untuk struktur rangka batang. Berikut adalah referensi dari buku-buku yang bisa digunakan oleh teman-teman. Oke, jadi sudah selesai untuk rangka batang ini. Kita sudah mengenal metode kesetimbangan titik secara analitis, kesetimbangan titik secara grafis, metode grafis Cremona, dan metode analitis dengan menggunakan Ritter. Selamat mempelajari video-video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan gitu ya di tengah kondisi pandemi ini. Terima kasih atas perhatian semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.